Menteri Keuangan membeberkan bahwa pemerintah tengah membahas rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS. Menteri Keuangan bahkan mengatakan bahwa kenaikan gaji PNS akan diumumkan langsung oleh Presiden. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan bahwa pemerintah tengah membahas rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS. Hal ini diungkapkan oleh Sri Mulyani usai menghadiri rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI. Sri Mulyani menyebut rencana kenaikan gaji PNS telah dipertimbangkan oleh Presiden. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengusulkan agar gaji PNS dinaikkan. Kita mengusulkan ada gaji yang agak dinaikkan. Ini sedang dibahas oleh bersama Menteri Keuangan. Saya minta slide berikutnya. Sehingga dengan demikian ke depan kalau kinerjanya tidak bagus ya mestinya tidak mendapat tunjangan yang bagus. Ini rumusan-rumusan ini kita diskusikan terus. Begitu urusan ini agak sulit dengan Kementerian Keuangan. Kita duduk siang malam ini soal tunjangan dan kenaikan. Ini kan selama ini kenaikannya tidak disentuh tapi tunjangannya berlipat. Lebih lanjut, Menpan RB mengungkapkan bahwa pembahasan penyesuaian tunjangan kinerja dan kenaikan gaji PNS dilakukan secara intens dengan Kementerian Keuangan. Namun ia tidak membeberkan besaran kenaikan gaji PNS yang diusulkan. Ya, ada kabar gembira bagi Anda, para pegawai negeri sipil atau PNS, di mana pemerintah dikabarkan sedang menggodok besaran kenaikan gaji PNS. Dan terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun memastikan masih membahas beberapa hal. Salah satunya yakni detail hitungan kenaikan gaji PNS. Meski demikian, ia memastikan rencana kenaikan gaji PNS tersebut akan disampaikan langsung. Ya, berbicara soal wacana naiknya gaji PNS, sebelumnya diketahui bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengusulkan ke Menteri Keuangan agar gaji pegawai negeri sipil dinaikkan. Hal itu disampaikan di tengah rencana pemerintah mengubah rumusan tunjangan kinerja bagi para PNS. Hal itu disebut didasari fakta di lapangan, yakni tidak meratanya tunjangan kinerja, terutama antar pekerja yang dinilai bekerja biasa-biasa saja dan yang bekerja luar biasa. Oleh karena itu, Menpan RB mengusulkan agar gaji pokok PNS lah yang dinaikkan, termasuk bagi personil TNI dan Polri. Dan sesuai PP nomor 15 tahun 2019, gaji PNS di seluruh Indonesia berada di angka yang sama, di mana masa jabatan terendah ditetapkan sebesar Rp1.560.000 dan untuk masa jabatan tertinggi sebesar Rp5.901.000. Namun angka tersebut bukanlah total yang dibawa pulang oleh para PNS karena belum memperhitungkan komponen-komponen lainnya semisal tunjangan kinerja. Dan pemirsa, di tengah rencana kenaikan gaji PNS ini, apakah pos kenaikan gaji PNS memang sudah masuk dalam pengalokasian anggaran negara atau APBN? Dan untuk lebih jelasnya, berikut informasi selengkapnya. Belanja pegawai pemerintah mengalami peningkatan menjadi Rp80,51 triliun atau setara dengan 29,5%, Rp172,92 triliun. Kenaikan belanja pegawai tersebut dipicu pembayaran THR pada bulan April yang bertepatan dengan momentum Lebaran, kemudian pembayaran gaji dan tunjangan PNS termasuk TNI dan Polri. Dan jelas ini bukanlah angka yang kecil bagi pengeluaran negara. Ya, kembali ke soal usulan kenaikan gaji PNS, pemirsa, di mana Menpan RB menyebut beberapa hal akan disesuaikan dengan kenaikan gaji, termasuk tunjangan yang akan disesuaikan dengan kinerja masing-masing PNS. Jika PNS bekerja dengan baik, mereka akan mendapatkan tunjangan yang besar. Dan sebaliknya, jika kinerjanya dirasa kurang bagus atau kurang baik, tunjangannya pun akan mengikuti kinerjanya. Sementara itu, merespon hal ini dalam gelaran rapat paripurna DPR, sejumlah anggota DPR mempertanyakan wacana kenaikan gaji PNS. Anggota DPR pertama yang mempertanyakan wacana kenaikan gaji ialah Dave Akrasya Fikarno Laksono, yang menyatakan pemerintah perlu mencermati wacana kenaikan gaji PNS tersebut. Pasalnya, wacana kenaikan gaji PNS berpotensi berdampak terhadap target inflasi pemerintah di tahun 2024 yang telah dipatok pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Sementara itu, anggota DPR lainnya Abdul Wahid menyoroti remunerasi PNS, di mana menurutnya sistem remunerasi PNS lah yang seharusnya dirombak oleh pemerintah. Dan pemirsa, ternyata tak hanya anggota DPR, sejumlah pengamat ekonomi dan juga pengamat politik pun ikut bersuara dalam wacana kenaikan gaji PNS. Di mana mayoritas menyebut bahwa wacana kenaikan gaji PNS ini sangat kental dengan unsur politis.
Rencana kenaikan gaji PNS dinilai sejumlah pihak berkaitan dengan politik. Informasi pemerintah tengah mempertimbangkan rencana kenaikan gaji PNS sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan ya oleh BRIN ya dan Bu Resti selaku moderator untuk menyampaikan apa yang saya tahu ya mengenai isu kenaikan gaji PNS dan uang pensiun PNS ya dan pengaruhnya di Indonesia dari perspektif makroekonomi. Ya. Sinyal-sinyal adanya kenaikan gaji pokok PNS dan pensiun pokok PNS itu sebelumnya di awal-awal telah disuarakan oleh para menteri yang terkait dan jajarannya. Dalam hal ini Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Bendahara Negara, ya. Kemudian oleh Bapak Abdullah Azwar Anas, Menteri PAN RB, dan kemudian di jajaran teknis yang menghitung-hitung di jajaran Kementerian Keuangan yaitu Dirjen Anggaran Kemenkeu, Bapak Isa, dan kemudian kebijakan ini juga sudah sampai ke DPR sehingga hal ini juga mendapatkan dukungan oleh DPR. Ya. Dalam sinyal-sinyal tersebut, Bu Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kepastian mengenai rencana kenaikan gaji pokok PNS dan pensiunan PNS itu akan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 16 Agustus 2023 di depan sidang DPR. Nah, ada beberapa di sini hal yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada pidato kenegaraannya di depan sidang DPR mengenai RAPBN 2024, di mana di salah satu di dalamnya menyampaikan berita yang gembira, ya, mengembirakan buat PNS, yaitu mengenai kenaikan gaji pokok. Begitu juga pensiun pokok, pensiunan PNS. Dasar dari kenaikan gaji PNS ini, ya, dan pensiunan PNS disampaikan bahwa ini dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Ya. Nah, kemudian disampaikan bahwa ada kaitannya dengan reformasi birokrasi, ya, bahwa supaya reformasi birokrasi ini tetap harus bisa berjalan ya, secara konsisten, berkelanjutan, dan efektif.